dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 202301010827. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran, di mana sebelumnya kita telah membahas dua materi, yaitu perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah modul di mana proses sistematis untuk mengukur dan menilai efektivitas modul dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih ditetapkan. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama itu ada ketepatan materi, di mana seberapa akurat dan relevan materi yang disajikan dengan modul dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua ada kejelasan penyajian, di mana seberapa mudah materi dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga ada ketercapaian tujuan pembelajaran. Seberapa baik peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran setelah menggunakan modul. Kemudian ada kriteria kecapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, di mana kelebihannya adanya KKTP membantu guru dalam menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan memberikan intervensi yang sesuai dengan remedial atau pengayaan. Contohnya, mencakup kriteria untuk mendeskripsikan struktur dan fungsi enzim, menjelaskan mekanisme kerja enzim, dan menganalisis faktor-faktor yang memenuhi kerja enzim. Kemudian memastikan bahwa semua peserta didik mencapai tingkat pemahaman dan memadai sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Kemudian integrasi dengan pembelajaran berdiferensi. Kelebihannya, modul ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan individu peserta didik, sehingga memungkinkan guru untuk memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai. Contohnya, diferensiasi konten, proses, dan produk dalam kegiatan pembelajaran. Manfaatnya memaksimalkan potensi belajar setiap peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang eksklusif. Pemanfaatan asesmen awal. Kelebihannya, pemanfaatan asesmen awal untuk mengidentifikasi pengetahuan awal dan kesiapan siswa, membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Kemudian ada penggunaan kuesioner dan tes diagnostik di awal pembelajaran. Manfaatnya memastikan bahwa pembelajaran dimulai dari titik yang sesuai dengan pemahaman siswa. Kelemahan dari modul ini dalam aspek evaluasi pembelajaran, yakni yang pertama itu ada keterbatasan pemilihan asesmen alternatif, di mana pilihan tugas akhir proyek poster tidak mungkin sesuai dengan semua peserta didik. Dampaknya, peserta didik yang memiliki minat atau bakat di bidang lain mungkin tidak dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Solusinya, sediakan pilihan tugas akhir yang lebih beragam, misalnya presentasi, demonstrasi, penulisan esai. Kemudian kedua, kurangnya keterlibatan siswa dalam penilaian, di mana kurangnya kesempatan bagi siswa untuk melibatkan dalam proses penilaian diri dan penilaian sejawat. Siswa kurang memiliki kesadaran metagonistik dan keterampilan evaluasi. Solusinya, libatkan siswa dalam penilaian diri melalui jurnal refleksi dan penilaian sejawat untuk meningkatkan kesadaran metagonistik dan keterampilan evaluasi. Kemudian ada kritik dan saran yang dapat saya berikan berdasarkan modul fokus pada evaluasi pembelajaran. Yang ini di halaman 30, asesmen akhir jurnal refleksi. Kritik pernyataan dalam jurnal refleksi tidak umum. Tidak ada pertanyaan yang spesifik mengukur keterampilan metagonitif, kemampuan untuk merefleksikan proses berpikir sendiri. Sarannya, tambahkan pertanyaan yang lebih spesifik untuk mengukur keterampilan metagonitif. Contohnya, strategi belajar apa yang paling efektif bagi Anda dalam memahami materi genetika? Mengapa? Kesulitan apa yang Anda hadapi saat mempelajari materi ini dan bagaimana Anda mengatasinya? Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda jika harus mempelajari materi ini lagi? Kemudian pada halaman 28, langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan penutup. Kritiknya, kegiatan penutup kurang menekankan baik umpan balik yang dipersonalisasi untuk umpan balik cenderung bersifat umum dan tidak memberikan panduan yang spesifik untuk perbaikan. Sarannya, sediakan waktu untuk memberikan umpan balik individual kepada peserta didik berdasarkan hasil asesmen formatif. Umpan balik harus mencakup kekuatan apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh peserta didik.